Ini walaupun yang sahih, apalagi yang palsu kayak Balawi. Yang sahih saja, keturunan Nabi yang sahih, kewajiban mencintainya itu tidak dinas dalam Al-Quran, tidak dinas dalam Al-Hadis. Orang berilmu takut kewalat sama Khabib, ilmunya, kitabnya diborongin aja ke tukang loa. Dia yang harus kewalat kepada kiai, dia yang harus kewalat kepada santri. Coba Yai Haris, ini mantan Mukhibin se-Lampung Tengah, ini presidennya Yai Haris. Sekarang Yai Haris ketika sudah merdeka, tadinya abdun ini. Orang kalau masih percaya kepada Balawi cucu Nabi, jiwanya akan merana. Sekarang ini yang ikut-ikut masih Mukhibin, itu jiwanya merana. Dia manusia, tapi sepertinya dia tidak merdeka seperti manusia lainnya. Dibayang-bayangi oleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa walaupun kamu sholat, kata Taufik Segaf, kamu puasa, kalau tidak ikut ajaran habaib, maka itu tidak akan diterima. Nah, ini dari mana itu ajaran itu? Tidak ada ajarannya, Pak. Bahwa santri-santri, kalau kamu sudah pinter, jangan merasa kamu lebih mulia dari Habib. Enggak ada ajarannya. Tidak ada ajaran dalam Islam manusia lebih mulia dari orang lain berdasarkan karena keturunan. Tidak ada. Kemarin itu Roma itu Raja Dangdut terharu. Dia diundang oleh LDNU. Dia tidak tahu kalau ada Khabib di situ. Diundang oleh LDNU untuk memberikan kisah bagaimana dakwah beliau dengan musik. Nggak tahu kalau ada Habib. Nah, ternyata Habibnya nggak marah. Kan Roma Irama itu setelah beliau mengundang saya dicaci maki oleh Khabib-Khabib. Kata Roma Irama, saya tidak percaya ente itu cucu Nabi, tapi bukan memutuskan persahabatan. Kita tetap sahabat. Beliau ini sahabatnya Rizik Syihab. Beliau ini sahabatnya para Khabib-Khabib. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi saja. Kalau berteman kita biasa. Wong namanya mengakui cucu Nabi atau bukan, itu bukan rukun iman kok. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi, tapi kita tetap bersahabat. Tetapi Rizik Syihab nggak mau, malah mencaci maki. Bahar Smith malah mencaci maki. Nah, ketika ada Khabib itu di PBNU yang hadir, baik sekali adabnya, terharu itu. Sampai wakil Rais Am PBNU ketemu saya nggak mau sebut namanya, takut nanti dimarahin. Ketemu saya, Kiai Imad. Setelah Kiai Imad ini nggak ada lagi tuh yang keliling-keliling ke rumah minta-minta duit katanya. Jadi yang didawir itu pengurus MWCNU, bukan hanya tingkat MWC, tingkat ranting. Dalam Qanun Asasi Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari antara lain menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain bahkan mungkin ada di buku yang baru dicetak nanti yang akan dilonsing, Minal Mu'tamar ilal Mu'tamar, yaitu dawuh Rasulullah, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Al-hadis. Juga ada riwayat inna baina yadi sa'ah kadzabin, dan beberapa riwayat-riwayat yang lain yang saat ini bukan sekadar relevan tapi penting untuk kita fahami bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari memanggil kita semuanya, fahalummu,
antum kullukum wa man tabi'akum minad du'afa minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya ila hadil jam'iyah al mubarakah al mausumah binahdatil ulama fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bi arwahin wa ajsadin fa innaha jam'iyatu amanin wa adlin wa ihsanin wa islahin wa ihsanin ila akhirih. Beliau memanggil pada satu abad yang lewat, manggil semuanya, bahkan arwah kita yang belum lahir pada saat itu terpanggil dengan panggilan beliau. Ayo kesinilah semuanya, datanglah berbondong-bondong kalian nih para ulama dan santri-santri kalian, dengan membawa rasa mahabbah, cinta, ya, dan persatuan, ketertautan hati yang terdiri dari para fuqara dan agniya, du'afa dan aqwiya, semuanya untuk menisbatkan diri pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang mubarakah. Masuknya tentu dengan arwah wal ittisal, menyatukan ruh perjuangan kita. Ini sepertinya kasyaf beliau melihat akhir-akhir nanti Nahdlatul Ulama walaupun sudah diakui sebagai jam'iyah yang terbesar bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Buktinya teman-teman saudara kita yang sudah meninggal dunia tidak dicoret dari keanggotaannya. Bahkan mereka yang meninggal pun di Lailatul Istima atau Naharul Istima diumumkan sebagai saudara kita, anggota Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mereka masih dianggap sebagai anggota, saudara dan anggota. Nah ini kalau dijumlah, ya, dunia dan akhirat sudah nyata. Dunia saja sudah diakui terbesar di dunia. Tidak ada sebuah organisasi sosial keagamaan yang sebesar Nahdlatul Ulama ini. Tapi ingat, kalau besarnya sebuah organisasi tanpa tandim, tidak munadzamah, tidak tertib, maka akan bisa dilumpuhkan dengan organisasi-organisasi yang batil tapi munadzam, batil tapi murattab, tertib. Ini yang harus kita sadari, ya. Bahkan sudah banyak kelompok-kelompok organisasi yang lain mereka ingin giliran. Kalau sekarang NU sudah katakanlah ya 75% atau bahkan sampai 80% bangsa Indonesia ini adalah intisab pada Nahdlatul Ulama, ya. Tapi mereka yang lain juga ingin kapan kita menggantikan posisi Nahdlatul Ulama, ya. Ini bukan don saja, sudah upaya-upaya ke sana sudah banyak. Kalau kita ini mengabaikan ketertiban ADART kita, perhukum kita, justru ini memberi jalan orang lain untuk masuk, ya. Sudah berapa kali kita mendapatkan bertubi-tubi gangguan-gangguan, khususnya saat sekarang ini gaduhnya bab nasab antara dzurriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut dzurriyah Wali Songo, terutama ini. Kalau Gresik insya Allah aman-aman saja. Saya tidak melihat ini jadi sesuatu yang besar, ya, karena di sini juga para
para bagian muassis banyak, termasuk almarhum Kiai Burhan ya. Ada putranya Kiai Khisni. Tapi di tempat lain bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya ya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seberapa, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan, apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang saksia, tapi yang dihantam adalah jamiyahnya atau babonannya. Dan ini akan terus kalau tidak segera ada. Ingat bagaimana mulai sejak Syekh Nawawi Al-Bantani yang memberikan semacam sinyal-sinyal akan perlunya lahirnya sebuah organisasi, lalu diperjelas oleh Syekhuna Khalil dengan mengirimkan surat Toha ayat mulai ayat 17 sampai 23 disertai tongkat dan seutas tasbih. Ini isyarat kuat agar Syekh Al-Akbar Mbah Hasyim Asy'ari membentuk sebuah organisasi yang sakti mandraguna, yang seperti tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Sewaktu-waktu dibutuhkan dilempar berubah menjadi ular naga yang membasmi kebatilan, bid'ah, khurafat, ya, ketidakjujuran, ya, ketidakseimbangan dalam kehidupan. Kalau sudah dunia ini merata baik, sejahtera semua, ya, silahkan menjadi tongkat kembali, ya. Nah ini bahkan bukan hanya silakan, para mustasyarin, para syuriyin, ya, para kiai-kiai kalau sepakat kamu sudah harus kembali waktunya menjadi tongkat, jangan terus-terusan menjadi ular. Kalau sudah mereka beliau menyatakan waktunya kamu kembali, tugasmu sudah selesai, sudah tercapai, ya tidak ada kata nanti, besok, langsung sami'na wa ata'na yang ada. Itu dulu. Kalau sekarang kalau ada perintah begitu, nanti dulu, ya. Maunya dia ingin jadi ular terus, tidak mau kembali menjadi tongkat, jadi ngulo terus. Nah, inilah sebuah suasana yang seperti itu. Bagaimana bisa kembali pada saat-saat ini? Para kiai, para hadirin hadirat punyai rahmatullah jami'an, saya sampaikan masalah kegaduhan ini berbahaya karena menyangkut ilmiahnya, mulai dari Syekh Nawawi, katakan Syekhana Khalil, Mbah Hasyim, itu keterikatan dengan para dzurriyyat Ba'alawi itu sama ketat, antar guru dan santri. Berapa gurunya Syekh Nawawi, santrinya, gurunya Syekhana Khalil dari Ba'alawi. Bahkan di dalam ini buku yang nanti di launching itu disebutkan oleh Syekh Akbar Syekh Hasyim Asy'ari di dalam muqaddimahnya, ya. Bahkan PCNU pertama kali yang dibentuk di Jombang pada tahun 1928 itu mustasarnya Mbah Hasyim Asy'ari dengan Habib Muhsin kalau tidak salah, dan itu dibentuk di rumah beliau. Surabaya, Gresik, tidak bisa lepas karena ini babakan ilmiahnya. Lah, Nahdlatul Ulama memuliakan seseorang bukan karena nasab. Sebetulnya nasab itu hanya sebagai tanda lambangnya, tapi keilmiahannya, keilmuannya dan ketakwaannya itu. Ini sebetulnya. Jadi tidak membela sana, tidak membela sini sebetulnya. Siapa yang takwa? Siapa dzurriyyahnya Wali Songo? Wong saya ini juga termasuk bagian daripada Nusantara. Kalau belum masuk pada tataran ulama Nusantara, saya ini bagian Nusantara juga. Cintanya pada Wali Songo, ya, tidak perlu diragukan.
Tapi kalau ada orang baik punya jasa, ya itu. Jadi kalau ini terus menerus dibiarkan, apalagi hal ini saya ingat sebetulnya timbulnya hal-hal semacam ini itu karena penyakit ujub. Saya pernah mendengar tokoh ulama antara lain Syed Muhammad Ali Al-Maliki pernah menyatakan sebuah riwayat hadis, idza ra'aitum syuhan muto'an, ya, wa hawan muttaba'an wa ijabal mar'i bi ra'yi fa'alika bi khasati nafsi. Kalau kamu sudah menemukan gejala-gejala, ya, gejala apa? Syuhan muto'an, kekikiran yang sudah selalu diikuti, kikir untuk kebaikan, perjuangan, wahawan mutaba dan hawa nafsu yang selalu diikuti, dibuat imam, wa ijabal mar'i, dan seseorang yang sudah menganggap dia paling benar sendiri, yang lainnya salah. Orang kalau sudah menganggap dirinya paling benar, timbul sifat yang lain, kesombongan, tidak mau menerima kebenaran dari orang. Benar harus dari saya, yang lain tidak boleh. Itu ijabal mar'i. Ini lebih bahaya daripada dosa besar. Kalau dosa besar Allah masih kerso memaafkan, mengampuni, apalagi kalau kita taubat. Tapi kalau ijabul mar'i al-ujub, ini orang sudah menganggap dirinya lepas dengan Allah, dirinya sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Ini berbahaya, ya. Makanya di situ dikaitkan dengan sebuah hadis, banyak itu di Ashabis Sunan banyak terjadi. Ada kisah dalam hadis, bisa dibuka di Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan berbagai Ashabus Sunan meriwayatkan ini. Pada suatu ketika sedang ada majlis dirosah, dars, ya, para sahabat senior-senior pada Rasulullah, antara lain sahabat Anas, sahabat Jabir, ya, dan beberapa sahabat yang lain. Di situ juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman absen saat itu. Sahabat Anas bercerita, saya ketemu dengan seorang pemuda yang luar biasa ibadahnya. Kalau siang puasa tidak pernah berhenti, kalau malam sholat, ya, semalam suntuk. Anak muda ini jelas-jelas mengungguli para senior-seniornya. Saya lihat sahabat senior tidak ada yang punya amalan seperti dia. Diceritakan para sahabat. Nanti kita tanyakan pada Rasulullah. Akhirnya begitu Rasulullah miyos di masjid itu, sahabat langsung tanya, ya Rasulullah, saya ketemu dengan pemuda ini seperti ini. Dia katanya dari kabilah ini, dari pedukuhan ini, keturunan ini. Apa jawab Rasulullah? Ma'arif, saya tidak kenal dia. Loh, katanya dia kabilah ini, bin ini, bani ini. Ma'arif, saya tidak kenal. Tiba-tiba anak ini masuk dari luar dalam keadaan wajah ini masih basah dengan air wudhu, tangannya ini nenteng terompahnya. Masuk, begitu sahabat-sahabat tahu, termasuk Anas, ya Rasulullah, ini anaknya yang saya ceritakan padamu ya Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat anak tersebut, pemuda tersebut, Rasulullah komentar, ra'aitu ala wajhi safa'atan minan syaitan. Loh, kok wajah anak ini ada stempel setannya? Saya melihat di wajah anak ini ada stempel setan. Loh, kan terkejut semua statement Rasulullah seperti itu. Yang dipuji-puji, sholatnya, puasa luar, tiba-tiba Rasulullah kok komentarnya ada stempel setan. Akhirnya anak ini berjalan mendekat, ya, dipanggil Rasulullah, tidak mengucapkan salam. Ditanya, ayu hasyab hal hadasta nafsak in anta bainal aqwam baina haula bi annaka khair minhum. Apakah ada kantek di hatimu kalau kamu ketemu dengan kaum-kaum yang mulia ini,
Kamu merasa lebih baik daripada mereka, lebih mulia dulu. Apa jawabannya? Allahumma na'am ya. Iya ya Rasul. Saya ketemu siapa kecil semua. Padahal itu sahabat senior waktu itu. Ada sahabat Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali. Dianggap kecil di hadapannya. Setelah itu anak ini tanpa bicara, tanpa ngomong a i u, langsung meninggalkan, masuk masjid. Begitu masuk masjid, Rasulullah menyatakan, mayyaktul hadasyab, siapa yang berani meringkus anak ini, saya perhalus yaktul, saya akan meringkus. Karena ini perintah Rasulullah. Abu Bakar beri anak aktul, saya akan meringkus anak ini. Dikejar anak ini masuk masjid. Ternyata ini takbir Allahu Akbar. Berhenti Abu Bakar, wa yukabbir wa yusalli wa rasul yanhani an qatilil musalli. Dia sholat takbir. Padahal Rasulullah melarang, aku ganggu orang-orang sholat. Saya kembali matur ke Rasulullah. Kembali balik lapor Rasulullah. Ya Rasulullah, wa yusalli. Asalnya sampai tangan, mada tamal ya Bapak, apa yang kau kerjakan? Wa yusalli ya Rasulullah, wa anta tanhani an qatil musallin. Paduka kan melarang saya ganggu orang sholat. Akhirnya harus jawab lagi, mayyatul hadar rajul, sahabat Umar, ana ya anak tuluh, saya akan meringkus anak ini. Sahabat Umar masuk, anak ini sedang sujud. Berhenti sahabat, wa sajidi minas sajidin, wa musalli, wa yusalli, wa rasul yanhani an. Dan Abu Bakar pun kembali, dia huwa khair minni, saya ikutan Abu Bakar. Tidak jadi, ikut Abu Bakar saja. Ditanya, mada ta'mal ya Umar? Wa sajidun ya, dia sujud ya Rasulullah. Wa anta tanhani an qatil sajidin musallin. Waihak ya Umar, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga Rasulullah jawab lagi, mayyaktul hadar rajul. Tinggal sahabat Ali, ana aktul ya Rasulullah. Sebelum sahabat Ali mengangkat kakinya masuk, Rasulullah, ya Ali, anta la taqtul wa anta sataqtul. Kamu tidak bisa meringkus anak ini, tapi nanti kamu yang akan meringkus anak. Begitu sahabat Ali masuk masjid, anak sudah tidak ada, sudah selesai sholat, sudah pulang. Setelah itu Rasul menyatakan, laula hadasyab makhtalfa bainasnain. Andai kan tidak ada anak seperti ini, umatku bersatu, tidak ada yang beda pendapat, tidak ada yang beda-beda, katakan ya kelompok, organisasi, semua fi shaffin wahid. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan jawab Rasulullah, ya Ali anta la taqtulu anta sataqtulu? Di saat sahabat Ali menjadi khalifah di Kufah, terjadi peperangan yang dikenal dengan Nahrawain atau Nahrawan, peperangan Nahrawain. Di situ yang pegang bendera anak itu tadi sedang memberontak pada kekuasaan khilafahnya sahabat Ali. Sahabat Ali mendengar anak itu yang pegang bendera, keluar sahabat Ali, karena dia masih terngiang-ngiang di Rasulullah, wa anta sataqtulu, kamu yang akan meringkus anak ini. Akhirnya berhadap saat, dibunuhlah anak ini. Jadi anak terbunuh di tangan sahabat Ali. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dawuh Rasulullah benar, anak ini terbunuh di tangan sahabat Ali. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij, orang yang sholatnya luar biasa, sampai Rasul menyatakan tahtakiruna sholatakum bisolatihim wasyamakum bisya'ibsya'im. Sholatmu jangan diadu dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Puasamu jangan diadu dengan mereka, tidak apa-apanya sholat dan puasamu. Tapi yakhrujuna minaddin, ya, khurujas sahmi minar ramiyah. Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busurnya. Sholatnya luar biasa, ya, puasanya luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada, penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu.
Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masaih kita, ya masaih kita. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syed Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak dan sebagian daripada Syiah. Ini perlu kami sampaikan di acara yang sangat penting ini untuk bagaimana intisab kita pada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil, Mbah Syekh Nawawi Bantani sebagai muassis, sebagai pemberi sinyal-sinyal, ya. Lalu kalau sampai terimbas penyakit itu, tidak sadar kalau kita ini sebetulnya menolak Mbah Hasyim, ya. Inilah cara mereka ingin bagaimana NU ini yang begitu sudah besar ingin digelir, mereka punya keinginan untuk bisa menguasai Indonesia. Tadi sudah disebutkan lagi Asep, tanpa lahirnya ulama tidak ada, kita tidak mengenal negara. Memang NU dilahirkan sebagai hadiah untuk negara Indonesia ini, hadiah untuk Indonesia. Tidak ada Nahdlatul Ulama, tidak ada fatwa jihad, tidak ada resolusi jihad, tidak akan terdengar takbirnya Bung Tomo sebagai 10 November dan lain sebagainya. Ini khusus pada pengurus NU, agar jangan penyakit itu lalu mengimbas ke Jawa Timur, pokoknya kalau ini sampai kena, yang terkena adalah para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Berarti ya sudah busung, ya. Kita tidak bela balik. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Ya, berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Habaib tidak semuanya baik, banyak yang yang baik-baik jasanya besar, banyak. Dzurriyyah Wali Songo jasanya besar. Indonesia bisa mayoritas Muslim, negara yang semula agama lain sekarang itu jasanya Wali Songo. Kita bagian daripada Wali Songo. Kita bela, mosok PBNU dianggap bela nih habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi Pak Alawi. Ini memang cara-cara mereka seperti itu. Mudah-mudahanlah ini pencerahan, menjadi pencerahan, bukan malah menjadi ruwet. Buyar ini tambah ruwet. Pidato apa itu tadi? Jangan malah jadi kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik, bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari oleh Islam, sekarang saya turun. Tapi kan ada mekanismenya. Ya nantilah kalau sudah ojo dipilih. Dan saya memang sudah niat, sepertinya saya itu tidak bisa melanjutkan lagi, ingin kembali kepada umat. Itu ya. Berikan terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan PCI Gresik yang membuat sejarah yang